Kota ini bikin aku rela balik lagi, karena Kyoto nggak cuma tentang tempat, tapi tentang rasa. Yuk, temenin aku jalan seharian di Kyoto. Halo guys, nggak kerasa udah 5 hari aja aku di Osaka. Hari ini aku mau ajak kalian one day trip ke Kyoto. Perjalanan kali ini cuma satu kali transit aja. Jalan kaki dari hostel ke Dobusuemai Station sekitar 6 menit. Abis itu ambil yang tujuan Awaji Station karena kita bakal transit di situ dan ganti jalur ke Hankyu Line. Setelah sampai di Awaji Station, pokoknya cek jadwal keretanya atau di Google Maps terupdate ada di jalur 2 atau 3. Terus tunggu kereta dengan tujuan Kyoto Kawaramachi Station. Perhatiin ambil kereta yang limited express biar cepet sampai. Begitu keluar dari Kyoto Kawaramachi Station, udara dan vibes-nya tuh langsung beda. Sebelum mulai jalan jauh, aku mampir dulu ke Blue Bottle Cafe. Selain mau beliin titipan teman, aku juga recharge kafein karena hari ini bakal banyak jalan kaki. Aku pernah ke Blue Bottle yang di Shibuya, dan yang di Kyoto ini rasanya beda banget, karena dia ada di dalam gedung Yuriko atau Hulik. Jadi vibes-nya lebih tenang dan hidden. Dari Kawaramachi, aku jalan kaki sekitar 10-15 menit ke area Gion. Sungai ini memiliki panjang sekitar 27 km, membelah Kyoto dari utara ke selatan dan jadi salah satu ikon kota ini. Ini distrik tradisional paling terkenal di Kyoto. Terakhir kali kesini tuh sekitar 2 tahun lalu. Dan aku mampir ke Gion Sujiri lagi. Tempat ini spesialis matcha dari Uji dan sudah berdiri sejak abad ke-19. Jadi kalau kalian suka matcha yang legit dan gak terlalu manis, ini wajib banget. Kalau 2 tahun lalu untuk menuju Yasaka Shrine, aku lewat dalam area Hanamikoji Street atau Geisha District. Tapi kali ini aku mau ambil jalur yang beda karena ada tempat yang mau kunjungin. Shrine ini berdiri sejak abad ke-7 dan jadi pusat Gion Matsuri. Katanya, tempat ini dipercaya membawa perlindungan dari penyakit dan energi negatif. Lampion putih di awal ini tuh ikonik banget, guys. Habis itu, aku lanjut ke Maruyama Park, taman tertua di Kyoto. Kalau spring terkenal sama sakuranya, tapi pas autumn menuju winter justru lebih dramatis. Ini spot enak banget buat istirahat sebelum lanjut nanjak. FYI, kalian bakal nemuin banyak orang-orang pakai kimono dan foto private di area ini.
Pas aku keluar dari Maruyama Park, aku nemu satu tempat yang sepi banget dan bikin penasaran. Jadi ya udah, aku masuk aja. Awalnya yang aku lihat cuma gerbang kayu besar yang megah khas kuil di Kyoto. Aku masuk tanpa benar-benar tahu ini tempat apa. Suasananya tenang, jauh lebih sunyi dibanding spot wisata lain di Higashiyama. Pas aku lanjut jalan, aku sempat lihat ada orang keluar dari bangunan besar sambil bawa semacam guci. Di situ aku mulai mikir, jangan-jangan ini area pemakaman ya? Dan bener aja, waktu aku keluar dan jalan turun, pelan-pelan mulai kelihatan area makam di sekitarnya. Dari situ aku baru sadar, ternyata tadi aku habis dari jalan menuju Otani Mausoleum atau Otani Sobyo. Tempat ini berkaitan dengan Shinran, pendiri salah satu aliran Buddha terbesar di Jepang. Jadi memang area ini tempat ziarah dan pemakaman keluarga. Menurut aku, ini salah satu sisi Kyoto yang jarang orang bahas. Kyoto bukan cuma tentang kuil cantik dan aura yang estetik, tapi juga tentang ruang sunyi yang penuh sejarah dan makna. Setelah turun dari area Otani Sobyo, aku lanjut jalan lagi dan nemu plang bertuliskan Buddhist Painting of Nirvana. Karena penasaran, aku naik aja ngikutin arah panahnya. Aku naik dan lewat gerbang tua ini. Ternyata di sini jalannya bercabang, ke kiri ke arah Kodaiji, ke kanan masuk ke dalam area Cheon-in. Terus aku nemu deretan tabung besi gini. Ternyata ini namanya Kyorin, semacam prayer wheel yang bisa diputar. Katanya sekali kita muter itu kayak lagi baca doa yang ada di dalamnya. Di sini ada lonceng besar khas kuil Buddha namanya Bonsho. Biasanya dipakai untuk menandakan waktu ibadah atau saat upacara tertentu. Dan yang unik, tiap malam tahun baru Jepang, lonceng ini dibunyikan 108 kali lewat ritual yang disebut Joyo no Kane. Kalau kalian pecinta Ghibli, pasti langsung kenal sama Totoro ini, dan rasanya nggak mungkin kalau nggak masuk. Lucunya lagi, di depan tokonya ada sumur tradisional kayak gini, detail kecil tapi bikin suasananya makin berasa kayak desa di film Ghibli. Ini Portrait Exchange Kyoto, minimalis, clean dan classy banget. Brand Jepang yang kualitasnya nggak main-main. And with the signature series from our brand. So this shop is only Ini Starbucks Kyoto yang ada di rumah tradisional Jepang berusia lebih dari 100 tahun. Ngopi tapi rasanya Kyoto banget. Karena udah mulai craving, aku lihat dangu tuh kelihatannya enak banget. Akhirnya aku antri dong. Pas udah sampai depan kasir, baru dikasih tahu kalau saus dangunya tuh pakai alkohol. Yang aman cuma snack keringnya aja. Ya udah, akhirnya aku gak jadi beli. Tapi aku appreciate banget buat mereka jujur ngasih tahu dari awal. Jadi sepanjang jalan isinya tuh makanan sama souvenir guys di sini. Kelihatannya sederhana, tapi ini furikake, campuran wijen dan bumbu yang biasa dimakan bareng nasi hangat. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena mereka nyediain free tester, jadi bisa langsung coba sebelum beli. Aku tuh nggak sengaja nemu toko parfum ini. Konsepnya unik banget karena kita bisa racik parfum sesuai selera kita sendiri. Dan kalau nggak mau ribet-ribet racik, mereka juga punya pilihan parfum yang udah jadi kok. Kalau soal harga, racik sendiri dan yang ready itu beda sekitar 500 yen aja.
Ini salah satu wang yang aku suka di sini. Sepanjang jalan naik ke Kiyomizudera, banyak banget toko yang jual oleh-oleh khas Kyoto, salah satunya Yatsuhashi, cemilan khas Kyoto dengan berbagai macam rasa. Dan serunya, di sini mereka nyediain free tester sebelum kamu beli. Akhirnya sampai di Kiyomizudera, kuil bersejarah yang konon didirikan sejak tahun 778, berarti umurnya udah lebih dari 1000 tahun. Walaupun bangunannya sekarang tuh sebenarnya hasil pembangunan ulang. Karena ini merupakan salah satu area turis, jadi tuh rame banget guys. Jadi nama Kiyomizu sendiri artinya air murni, diambil dari air terjun Otowa yang ada di dalam kompleksnya. Awalnya aku sempat ngira ini tuh kuburan guys, ternyata bukan. Ini adalah patung Jizo, simbol doa dan perlindungan dalam kepercayaan Buddha Jepang. Makanya ada bunga-bunga kecil di depannya. Salah satu hal yang paling terkenal di Kiyomizudera itu panggung kayunya yang dibangun tanpa paku. Tapi untuk masuk ke sini bayar ya. Dan dari atas itu kalian bisa lihat seluruh kota Kyoto. Pas autumn, area ini jadi salah satu spot momiji terbaik di Jepang. Makanya nggak heran kalau antriannya panjang banget apalagi menuju sunset. Turun dari Kiyomizudera, aku ambil jalur ke Ninenzaka dan Sanenzaka. Jalan batu dengan rumah kayu tradisional yang unik. Begitu sore turun, lampu-lampu mulai menyala di sepanjang jalan ini. Dan aku ngerasa ini tuh cantik banget. Tapi katanya, kalau kalian jatuh di Sanenzaka, mitosnya bisa kena sial selama 3 tahun. Jadi ya jalannya pelan-pelan aja, sekalian nikmatin setiap sudutnya. Mau berapa kali pun kalian ke Kyoto, rasanya tetap bakal bilang, kota ini tuh cantik banget. Sampai rasanya selalu berdoa semoga dikasih kesempatan lagi buat ke Jepang, terutama ke Kyoto. Amin. Para nakama dan pecinta ini mana suaranya? Aku nggak sengaja ngelewatin second hand anime shop ini. Jadi mereka beli tapi belum pernah dipakai, terus dijual lagi. Di sini tuh nggak semuanya udah kebuka guys, ada yang brand new in box dengan harga yang sangat murah. Habis itu aku ke jembatan yang terkenal banget di daerah Gion. Dan ini udah ada sejak zaman Edo. Dulu area ini berkembang sebagai distrik hiburan dan tempat tinggal geisha. Jembatan kecil ini melintasi sungai Shirakawa dan jadi penghubung antar gang tradisional di Gion. Nama Tatsumi sendiri berarti arah tenggara dalam penanggalan tradisional Jepang. Karena udah lapar, jadi aku mau coba cari makanan di sekitar Gion. Dan ada food hall di gedung Edion. Karena penasaran, aku coba ke situ deh. Posnya di lantai 7.
Ternyata Edion ini tuh salah satu toko elektronik besar di Kyoto, guys. Tenan makanan di sini tuh lumayan banyak, tapi menurut aku tuh agak pricey. Setelah makan, arah pulang menuju stasiun, aku mampir ke Ben's Cookies buat ngambil sebentar. Cookiesnya terkenal fresh dan enak. Kyoto di awal Desember itu menurutku perfect balance. Gak seramai Peak Sakura, tapi warna mau bijinya lagi maksimal. Kalau kalian suka travel tanpa tour, lebih fleksibel, dan mau menikmati kota pelan-pelan, Kyoto walking trip kayak gini wajib banget dicoba. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di perjalanan aku berikutnya.